banget malah. Benar. Tapi setidaknya untuk damage per second ya masih kalah jauh ya. Dan ternyata bener aja Oji kali ini udah kesambet Bung Prof KB apa gimana nih? Bener banget, bener mulu nih tebakannya. Benar mulai tebakannya. Disuruh belajar sama Kolius. Mana Kolius mana? Mana Kolius ya? Ini muridnya udah bener nih. Lihat deh, Ranger Mas sekarang kontra pick, bukan keleng-keleng ya. Tapi jangan disatuin sama Cornet ya. Kenapa? Pasti salah. Kalau aku bersatu dengan Cornet udah timbullah yang aneh-aneh. Ini mungkin Cornet di ujung sana nebak juga salah apa bener kita nggak tahu. Ya, kayaknya kalau bisa sama aku harusnya benar. Tapi kita kali ini bakal memasuki game yang kedua antara EVOS Legends dan juga Bigetron Alpha. Oke. Tapi sebelum itu aku boleh minta tepuk tangannya FPL Arena. Semakin ramai lagi. Tadi juga dari masing-masing fans dari EVOS Legends dan juga Bigetron Alpha udah ngebawa juga nih jedak-jeduk ataupun regen-regen yang mereka pastinya bisa memberikan semangat atau boostingan mental untuk tim-tim yang mereka bela hari ini. Jadi apakah kita mau tanya sekali lagi, 1 sama atau 2-0? Oh, 1 sama 2-0 suaranya barengan. Barengan. Ini emang fansnya para the best banget. Dan kita langsung saja memasuki di game yang kedua di match yang pertama kali ini. Masih bersama dengan Ranger Mas dan juga Pamulung. Let's go! Let's go! Oke, dan ini dia 4 langsung berkumpul dari EVOS lagi dan lagi. Mereka mengarah ke area mid lane dan tetap formatnya adalah 3 flame shot, Bung Haji. Yes, lagi-lagi 3 flame shot kali ini. RKT dengan emblemnya one by one situation dia bakal enak banget. Dan ada 3 flame shot kali ini. Luminate udah mulai masuk. Rexy juga sudah berada di dalam bab blue dari Bigetron Alpha. Lihat, Dreams bakal coba ngebantu para pemain dari tim Bigetron. Sedang itu Laraji. Oh my god, di arah bottom lane hampir saja dia terpick off menjadi first blood. Iya, sedikit lagi HP yang ada di tubuh seorang Laraji hanya ada 1 bar lagi. Sementara Wan dan juga Luminaire selalu bersama untuk saat ini. Yes, Wan dan juga Luminaire bersama selalu setiap saat tanpa adanya hambatan. Karena mungkin pacar-pacarnya mereka saja yang hanya menghambat mereka ya. Karena Luminaire kayaknya pacaran sama Wan. Gimana? Berdua mulu tapi dia. Salah server kalau mereka berdua. Oh, salah server bener juga ya. Dan Laraji bakal masih coba one by one situation di arah bottom lane. Di arah bottom lane kali ini. Farmingannya bakal coba dikasih ke arah Rex semua sepertinya ya. Iya bener banget. Sementara dari Luminaire sendiri masih selalu mengawal seorang Wan menjadi bidan posyandu kali ini untuk seorang Wan. Oh my tapi god, Dreams bakal coba masuk ke sana. Kali ini Warot masih coba untuk mendapatkan 1 poin. Tapi Dreams harus flicker. Zaman Force dikeluarkan. First blood didapatkan oleh tim EVOS Legends. Masih mau lebih dan Luminaire harus tumbang. Lihat, Warot masih mau lebih ke arah seorang Wan. Belum ada order Billions kali ini harus mundur dari seorang Warlord dan juga Brax. Wow, di sini Warlord berhasil mendapatkan 1 poin yang pastinya itu bisa dikonvert menjadi pundi-pundi gol untuk seorang Harin. Akan lebih kencang lagi ini pasti ya. Yes, betul banget. Tapi kali ini apakah Bigetron benar-benar memantapkan diri sebagai tim terkuat setengah season? Oke. Karena bisa dibilang ini adalah EVOS lawan yang kuat. Kita lihat kali ini Lumina bakal coba untuk ngarah seorang Brans. Masih bisa kabur. Rek masih ada Art of Thievery di arah mid. Gak mau terlalu terburu-buru. Rek butuh farming yang cukup well. Dia butuh benar-benar duit untuk beli barang-barangnya. Untuk beli barang-barangnya. Walaupun seorang Cloud the Thief itu ya selalu nyolong-nyolong aja, tapi nggak apa-apa, di sini emang itu tugasnya. Dan juga Brands masih memegang rekor KPM tertinggi di MPL Season 5 dengan angka 1024 gol per menit. Benar-benar mandor kebon ini mah. Benar banget, tapi kali ini lihat mandor kebunnya belum diketahui. What? Udah ada Chaos Assault bakal coba dipasaki. Sedikit lagi. Dan aman oleh seorang Rexy. EVOS Legends mulai menunjukkan taringnya. Macan putih tapi Rek bakal coba langsung ada blessing. Duet di arah sana, balik lagi. Masih ada mirror image. Laraji bakal datang membantu pergerakan. Dan Warlord kali ini kemungkinan besar gak bakal bisa dapetin buffnya 40. Iya, buffnya menjadi objektif mereka untuk tim EVOS kali ini. Benar-benar berhasil untuk di-secure aja. 4 hero-nya selalu bersama-sama. Laraji, rotasi yang dilakukannya sangat baik juga dari bottom lane mendadak. Langsung naik ke area mid dan juga buff biru yang ada di area Bigetron Alpha. Benar banget, bakal coba untuk dikawal di arah Wan. Kali ini ternyata belum buffnya udah dikeker oleh seorang Drift. Rexy bakal coba ngebuka boost. Kali ini udah ada seorang Drift. Nggak takut, dia bagi 2 turbonya ya kan. Pisangnya bagi 2, ke playsetnya barengan. Dia bagi 2 bisa. Iya. Sementara kita lihat flame shot tadi langsung ditembakkan aja mengenai seorang Drift. Tersisa sedikit lagi. Gak bisa lagi bertahan seorang Carmilla, namun crossbow tank ya langsung nembaki seorang Wan. Oh, lihat 4 orang di arah top lane. Kali ini Wan harus mundur. Langsung ada Chaos Assault. Gak ada crossbow
Siap, Rek benar-benar dikasih space yang begitu banyak. Langsung aja Blazing Duet untuk mengamankan satu wave minion. Di-cutting oleh Laraji cukup jauh minion dari tim Bigetron Alpha. Dua cutting yang cukup baik dari kedua belah tim. Tapi Bravo udah berada dekat seorang Rek. Kali ini bakal coba untuk diharas Reknya. Lihat damage-nya gak terlalu sakit, but it's okay. Udah ada Ki dan juga Warlord di sana Pak Pulu. Iya, berbeda 3 level, bahkan 4 level dengan seorang Dream saya barusan ya. Ini cukup tinggi level dari seorang Rex sekarang. Benar-benar menjauhkan diri dan juga goldnya dari pemain-pemain Bigetron Alpha. Iya, tapi Warlord gak punya buff kali ini susah banget. Dan sedangkan itu Rexy bakal coba untuk menahan posisi di arah mid-range. Bakal coba Terran Revenge, karena seorang Luminar. Terran Oh my Rage. god, udah ada Terran Rage, Luminar Gak coba. bisa Tapi di lagi. sisi lain Swallow of Tank-nya ternyata gak berhasil mendapatkan 1-1. Gak ada stun dari Swallow seorang Brans. Yap, dan Wan masih bisa kabur ke bagian belakang hingga pada akhirnya mereka sekarang berkumpul lagi. Namun masih mirror image dulu dari seorang REKT. Masih bersembunyi, udah ada KJ yang langsung aja melihat pergerakan dari seorang Rek bersembunyi dari balik pohon. Burungnya nyamar dulu jadi rerumputan kali ini. Benar banget, kali ini udah ada buff lagi dari seorang Warlord. Apakah bakal coba diambil oleh seorang Wan dan juga REKT mengarah ke arah bottom kali ini. Bakal coba ke arah Bravo. Bravo yang bakal coba diamankan, tapi masih ada flicker dari seorang Bravo. Tidak ada impact cukup baik dan ternyata Oh my God. hampir saja Luminar terkena satu flame shot yang berhasil mendapatkan buff di sana ya. Iya, bener banget, flame shot yang tadi langsung on point. Untungnya masih dilindungi oleh pergerakan. Tapi di bagian atas kita lihat ada Little Wanderer yang menjadi objektif dari seorang Brans. Namun dikejar aja oleh seorang Luminar dan juga RKT. Enggak, ternyata mundur dulu dia. Enggak mau langsung melakukan engage terhadap player Tapi dari lihat Bos. RKT-nya, Turtle masih diamankan, Laraji masih bisa pulang, Bravo gak berhasil dapat poin, tapi dia ada Zaman Force. Oh my God. Pilihan, berhasil mendapatkan poin lebih, masih mau Karaki. Warlord kali ini. Bakal coba untuk melawan 2 orang, 3 orang, dan Warlord Sedikit lagi. Wow. Benar-benar menjadi sebuah PR untuk EVOS. Walaupun mereka berhasil mendapatkan seorang Harit, itu adalah perjuangan yang panjang loh. Ya benar banget, lihat blending duet 15 miliar langsung ke arah belakang dari backline tim Bigetron Alpha. Dan udah ada Oracle dimiliki oleh seorang Rexy. Langsung objektif ke arah mid turret dari tim Bigetron Alpha kali ini. EVOS udah mulai menunjukkan taringnya. Yap. Sang macan putih udah coba mulai mengaum kali ini Pak Pulung. Mulai mengaum dan juga Oracle langsung aja diamankan oleh seorang Laraji yang pastinya akan menambah lagi regen HP untuk seorang Laraji REKT. Blazing Duet 15M on point. Crossbow tank dari seorang Brans juga tadi udah keluar. Tapi Bravo kali ini malah tertuduh dan berhasil langsung diamankan oleh seorang Wan. Tapi lihat udah ada stiker-stiker ini dia yang aku tunggu. Ki bakal coba untuk dapetin satu, tapi ternyata Warlord yang langsung Zaman dapat poin. Lihat kiri kanan, depan belakang. Lihat dan Indonesia belum berhasil mendapatkan apapun, sedangkan itu langsung ada Sedikit flash lagi. Oh my God. bottom lane. Oh my God, Bigetron. Oh my God, tapi tenang Pak Pulung di arah top lane. Bransnya masih bisa farming, sedangkan itu REKT bakal coba untuk dapetin REKT. satu. Dari arah seorang Blitz, apakah mau dapetin, tapi no, atau diberinya gak berhasil mengenai seorang Green. Iya, namun dia sekarang Mirror Image dan juga Cyclone Eye langsung diperpadu padankan aja. Berhasil dia kabur ke area mid kali ini untuk seorang Rek mengumpulkan stacknya juga. Dan juga kali ini buffnya lagi-lagi diamankan. Oke, berarti kali ini yang menjadi mandor dari game yang kedua adalah REKT ya. REKT menjadi mandor kebun untuk saat ini. Yes. Benar-benar petani-petaninya ya gimana ya? Ganti-gantian. Ganti-gantian. Nah, kalau misalnya kali ini, lihat, Trek udah punya 6.700. Dia udah Yoi. punya Golden Staff, udah punya Demon Hunter, dan juga sebentar lagi bakal mengarah ke arah Queen Apocalypse kayak gitu. Sepertinya, Queen Wing yes, seperti ya. Yes, benar banget. Tapi di arah bottom, but oh my God, Reknya tershutdown kali ini oleh tim Bigetron Alpha. Mereka tahu Rek menjadi titik Yep. tumpu dari tim EVOS yang kesalahan Oh itu. my God. Burungnya terbakar dan Warlord Double kill kill. from One di arah mid jungle. Masih mencoba dipaksa, masih mau lebih dari Masih seorang One. dipaksa. Dapat satu poin, belum ada crossbow attack. Dan Sedikit dia wajah, lagi. gak bisa pulang. Dan order pilihan Oh masih my God, berhasil masih untuk selamat. menghindar serangan Brand di arah sana. Bravo, The Web Dragon Cup gak terjatuh sedikit lagi dan harus diamankan juga. Lihat flame jump dari seorang Rexy berhasil mensepak seorang Bravo. Gak jadi nendang di situ, Bravonya gak jadi sepak takraw Pak Ulo. Benar-benar gak jadi seorang atlet sepak takraw. Benar-benar digagalkan dan juga ini pertarungan bagaimana ya? Seorang
seorang Wan yang pastinya mungkin berpikir, win streak gue lu pecahin. Yes. Win streak dari hero gue 100% lu pecahin. Game kedua nggak bakal gue kasih nih. Yes, benar Dan bener-bener banget. kejadian. Tapi lihat nih, lihat Bransnya udah bagus banget. Crossbow of Tank-nya ditahan banget untuk seorang Wan dan lihat langsung ada order billions di situ. Masih berhasil. Ketika Bravo menendang Wan, mau disepak di flip Jebret, nah, itu dia. Langsung terdorong, kekerannya berubah. Mau nendang perut malah nendang lutut tadi kayaknya. langsung dicerot tadi ya. Langsung kegeser. Oh Patah my punggung God. Jawa barusan Pak. Iya. Harus haji ke Di Haji flame Naim nih trot. kayaknya. Tapi para pemain dari kedua belah tim lihat Brans bakal coba tim fight di sini. Tim bakal coba Oh diamanin. my God, jadi korban lagi. Bakal ada bom lagi yang diamanin oleh tim EVOS Legends. EVOS Legends kali ini bakal coba untuk lebih objektif. Bakal langsung ke arah Lord. Mereka bakal coba clearing di atas. Di arah bottom Larajin biarin aja sendiri. Iya, dan fans Evo juga udah mulai bergemuruh di MBL Arena kali ini. Oh, Yes. wow. Waduh, ini benar-benar sih kalau ada aja satu korban tadi dari dua Dragon yang dilakukan oleh seorang juga benar-benar harus menjadi on point banget. Mereka harus berhasil menculik satu, tapi zaman force kali ini udah langsung dikeluarkan aja. Bisa kalah lagi ke bagian belakang, masih nge-taunting aja dan memberikan space untuk rekan-rekannya. Bisa mengamankan Lord, tebel banget seorang Laraji. Masih bisa survive kabur. crossbow mountain dan ternyata gak bisa terlalu lama. Barisoke di arah top lane. Drixnya bakal coba dimakan oleh tim EVOS. Dan ternyata Drixnya hilang. Deflection Luminer gak terpedik dan di arah top lane. Luminer masih bisa survive Pak Bolo. Iya, mereka berhasil mendapatkan lore, mereka berhasil mendapatkan best turret juga. Kali ini bokapnya Hylos udah masuk ke jalur tengah nih. Ya, benar banget Bapak Lord yang terhormat kali ini yang berkaki 4 bakal coba ke arah ini Bitter diaramin. Bakal coba Oh masuk my dan lihat God. Wan yang kalah berat. Langsung gak peduli apapun yang terjadi lakukan Gale Tassel untuk mundur dari seorang Wan. Benar, apakah mereka bisa melakukan strike push kali ini untuk langsung mendapatkan turretnya dan menyamakan skor dengan 1-1? Kita lihat setelah lagi DHS sudah diamankan oleh seorang Brans. 5 hero dari Bigoton Alpha udah berkumpul. Akan terjadi last fight kali ini ataukah masih ada lagi? Mereka harus mundur lagi, nggak terlalu kuat kali ini dari tim EVOS Legends untuk memaksakan diri karena mereka harus mundur. Nggak mau terlalu terburu-buru. Yap. Kalau terlalu terburu-buru, malah bisa snowballing untuk tim EVOS. Dan Bigetron kali ini masih punya nafas. Bigetron masih bisa membalikan keadaan. Lihat, kali ini Brans bakal coba untuk memberikan damage. Brans damage-nya udah sakit sebenarnya. Cuma memang positioning-nya aja belum bisa didapatkan di sini. Iya benar banget, apalagi ada Luminer kali ini yang menjadi bidan ya, menjadi bidan Posyandu masih maju aja, masih memberikan healingnya terhadap seluruh rekan-rekannya. Ini akan sangat mengganggu sekali, belum lagi slow yang diberikan kepada tim lawan akan sangat annoying banget. Yes, benar banget lihat. Bakal coba diamanin lagi di sini objektif gamingnya. Blue buff didapatkan oleh seorang Wan. Udah ada Endless, udah ada Queen Swing, sudah ada Demon Hunter dan Golden. Sedangkan untuk seorang Wan udah punya Demon Hunter Sword Corrosion dan juga Raptor Mashed. Ingat, ini Wan udah punya 2 item ini Yes. aja dia bakal sakit banget. Bener, Crossbow Voltaic-nya ini bakal bisa ngamanin para pemain dari tim EVOS Legends. Mereka harus berhati-hati. Dan Bravo, Cakep sih, luar biasa sih. iya, Bravo udah punya Endless dan juga Blade of Despair. Ini Laraji jangan sampai offside lagi. Oke, mungkin tadi di team fight dari bottom lane sebelumnya, Laraji masih bisa offside. Untuk kali ini dia nggak bisa. Dia bakal dimakan habis-habisan. Dan Warlord hanya punya Feather of Heaven dan juga Calamity Reaper. Yap. Dibandingkan seorang Wan yang sudah berhasil memiliki 1, 2, 3, 4 item cukup jauh. Tapi sedikit lagi sepertinya Holy Crystal akan bisa diamankan oleh seorang Warlord tadi ya. Yes. Sepertinya sedikit lagi akan bisa langsung dikumpulkan aja. Tapi dari BOD yang udah ada di tubuh seorang Bravo yang menggunakan Chow ini pastinya korbannya ntar bisa dibawa langsung ke Haji Naim nih Pak. Udah patah tulang langsung nih Pak. Iya pasti, ini Pak udah pakai patah-patah tulang lagi. Ini pasti Sekle nih. Rek kalau misalnya Purify-nya nggak ada, ditendang sama Bravo. Buset, Pak. Bisa wakadiga. Wadah gitu langsung. Dan bener aja Holy Crystal langsung diamankan oleh seorang Warlord. Yes, damage-nya bakal sakit banget kali ini Wan. Jangan terlalu offset, ditarik walaupun dia punya order billions. Yep. Tapi ingat, 1 kali terpick off di menit 13 ini bakal menjadi disaster banget untuk kedua belah tim. Rex bakal coba maksa, Rex. bakal langsung ada Art of Delivery untuk mengagetkan saja. Ada surprise saja. Langsung disurprise aja tadi, tepat berada di depan area pertahanan dari Bigelton Alpha. Bener-bener ngagetin dengan mirror image-nya, tapi kita lihat aja. Kali ini mereka bener-bener berkumpul di dalam satu lane 3. Gak mau lagi sendirian, takut keculik Pak. Yes, benar banget. Tapi minion ini harus coba tetap dijaga supaya tidak melewati sungai. Supaya mereka bisa untuk mendapatkan lore cukup aman. Karena Ya. kalau misalnya udah ngelewatin sungai, ini nggak menutup kemungkinan minion-minion dari tim Bigetron Alpha mendapatkan turret dari tim EVOS Legends. Nah itu makanya, tapi seorang Chow kali ini berhasil untuk diculik, masih bisa flicker ke bagian belakang dan berhasil Pak.
untuk kabur. Cover yang bagus banget dari tim Bigetron kali ini. Hampir saja Bravo terpick off, tapi Bravo harus memakai flickernya. Baris oke. Daripada dia harus terpick off, ini bakal bisa menjadi one straight push untuk tim Bigetron Alpha. Ya. Dan Laraji juga memainkan perannya sangat baik sekali. Benar-benar dari tadi dia ngebaying time banget. Dia bisa mengganggu area pertahanan dan memberikan space juga untuk rekan-rekannya menuju objektif lain. Kali ini Bapak Lord terhormat udah datang lagi. Yes, benar banget. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat di lane of dawn kali ini. 40 lihat Bigetron udah standby untuk berada di arah top lane. Tim Ipos juga sudah berada di dalam rumput dan Chris bakal coba masuk ke arah sana. Damage-nya udah lumayan besar. Rexy masih berada di garis depan. Lihat yang Oh my belakang God, dari Rexy RKT. Dan ternyata Rexy harus tumbang. Oh my God, this is disaster for Ipos Esports. Dan dia langsung ada one yang mendapatkan satu dari sisi lain. Brand Shantan. Oh my God, this is disaster 40. Oh my God, Wan dan rekan ini menjadi korban. Udah gak ada core lagi yang ada di Boss Legend. Mereka harus melakukan pergerakan mundur. Sementara itu, akankah mereka kali ini harus mengikhlaskan Lord yang kedua untuk Bigetron Alpha? Lihat Bigetron langsung coba untuk dapetin objektif gaming. Tapi ingat, masih ada seorang Laraji. Bakal coba mengganggu pergerakan dari seorang Brand. Tapi damage dari seorang Brand terlalu besar. Langsung ada The Way of Dragon karena seorang Laraji kabur. Mencoba diganggu. Lordnya masih bisa ditahan oleh tim Bigetron. Dan sepertinya Masih ini bisa. akan jadi Lord untuk Bigetron. Oh my God, benar-benar. Tadi Laraji berusaha untuk melakukan sebuah gangguan dan juga kalau bisa langsung nge-reset tadi ya Lord yang terhormat. Tapi ternyata pergerakan dari Bigetron Alpha benar-benar sangat baik sekali. Mereka tadi sebelumnya berhasil mendapatkan 2 core sekaligus. Ya, itu yang aku bilang. Satu kali terpick off, udah mulai offside tadi posisi dari Wan. Yep. Itu dia kalau terpick off bakal bisa menjadi snowballing. Udah aku bilang. Dan itu terjadi. Dan ini kan kita bakal lihat replay by Realme. Lihat, ini offside. Rate-nya ternyata masuk ke arah belakang. Dan ternyata di situ masih ada defense judgment. Dikunci rate-nya. Walaupun ada Winter Turkel, tapi Wan tetap tidak bisa selamat dari seorang Brans. Brans langsung berhasil mendapatkan 4 poin kill kali ini. Serangan itu dari tim Ipos. Bakal coba untuk dapetin poin lebih. Langsung ada Zamanford. Dan ternyata ranknya masih bebas. Belum keluarin dari duel. Dia sama dan langsung ke arah belakang kali ini. Ranknya bakal ada kalau Bravo. Dan ranknya tumbang kali ini. Wan harus dijaga. Tapi damage-nya tidak bisa ditahan. Wan tumbang. 2 core dari tim Ipos Legend tumbang. Ini bahaya banget. Sedangkan Lord di arah top lane sudah mulai masuk. Bigetron udah coba dapetin 1 turret di mid dan juga 2 turret seperti di atas. Bakal coba diamanin 40. Wow, lagi dan lagi Lumina dan juga Laraji menjadi 2 orang terakhir dalam Ipos Legend. Hanya saja sekarang kondisinya mereka sangat tertekan. Namun Divine Judgment berhasil menarik seorang Luminer. Langsung dilumpuhkan aja kan seorang Luminer, benar saja. Tersisa Laraji seorang diri bisa ke Laraji untuk memecahkan. Dan wipe out. Bigetron Alpha memantapkan diri dengan kemenangan 2 poin penuh. Oh 2 poin. Oh my God, 2 poin penuh diamankan. Bigetron berhasil membalikan keadaan. Tadi tim fight, 1 tim fight di arah top lane berhasil merubah segalanya. Ini tandanya Super Sub Warlord masih memegang kemenangan 100% win rate. Bener banget, 100% bener-bener masih dipegang oleh seorang Warlord. Walaupun sebelumnya dia berhasil untuk memecahkan rekor dari seorang Wan ya. Tapi Wan gak berhasil untuk memecahkan win rate dari seorang Warlord. Ini pergerakan yang bener-bener snowballing seperti yang barusan lu bilang Ji. 2 kali. Aku udah bilang, udah ada offset. Sebenarnya rank yang di terakhir itu udah bagus banget. Yep. Dia udah nunggu banget. Cuma ketika masuk semua damage langsung ada The Way of Dragon. Bravo, dia benar-benar nyimpen The Way of Dragon-nya untuk seorang rank. Dan kita lihat di sini Laraji langsung makan coklat lagi. Wan udah dapetin poin kill cukup banyak tadi. Dengan 10 poin ya. Overall. Dari awal nih harusnya kalau kita lihat di atas kertas ataupun dari game yang udah berlangsung barusan. Dari awal sampai dengan last fight sebelum mereka melakukan snowballing, game benar-benar milik milik tim EVOS. Benar-benar milik EVOS. EVOS sudah megang banget dari awal. Dan kita lihat di sini, Wan udah dapetin 9 poin kill. Rank-nya juga udah kaya banget, 12.000. Dibandingkan seorang Brans baru dapat 12.000 ketika mereka hampir memenangkan pertandingan. Tapi yang memegang net worth adalah rank dari awal.
Tapi kali ini posisi yang cukup bagus dari Bigetron. Epic comeback dia lihat. Berhasil mendapatkan poin. Teamfight di arah atas. Satu kali teamfight. Snowballing berbubar langsung 40. Iya, dan ini membuat Bigetron Alpha naik lagi ke peringkat pertama 2 poin. Poin sebelumnya mereka adalah 7. Yes, benar Mereka sekarang poin sebelumnya mereka adalah 6. Sekarang mereka poinnya 8. menjadi 8 lagi. Sementara di peringkat kedua ada RRQ dengan 7 poin yang tadi malam berhasil mendapatkan poin dari Bigetron Alpha. Berarti Waduh. Bigetron masih memantapkan diri sebagai tim terkuat dengan klasemen 1 kali ini Pak Pulung ya. Ini benar-benar sih mental mereka benar-benar nggak jatuh setelah tadi malam mereka harus dikalahkan 2-0 lewat RRQ. Kali ini mereka mengambil poin lagi dari EVOS Legends. Dan kali ini dari Bigetron gak coba-coba yang aneh-aneh. Kayaknya kemarin dari Bigetron udah mulai ketampar dengan adanya kekalahan dari tim RRQ. Yep. Lihat Bigetron kali ini bermain dengan lebih hero ya bisa kita bilang common. Sering banget Bener. dipakai di sebuah turnamen. Dan One menjadi pilihan 2 kali dipakai oleh tim Bigetron Brands. Berhasil mendapatkan MVP 2 kali dengan adanya One. Oke, tadi malam Oji kita udah mendengar satu buah statement dari tim RRQ yaitu Apa? dari tim Iya, Bigetron adalah kelinci percobaan. adalah kelinci percobaan. Namun hari ini sang kelinci ngamuk Ya, habis-habisan. sang kelinci ngamuk, sang kelinci berhasil mendapatkan 2 poin. Apakah di pertemuan yang selanjutnya RRQ bakal coba dihantam oleh tim Bigetron? Iya, ataukah sang kelinci yang akan memakai mahkota yang dimiliki oleh RRQ? Yes, tapi kali ini lihat Rich Guy-nya walaupun GP-nya cuma 700 Brands, jauh banget, defisit banget, tapi lihat dia berhasil mendapatkan MVP dan The Carry One memberikan damage yang cukup besar banget. Sedangkan Dreams bakal menjadi samsak untuk tim Bigetron dengan hampir 100.000 damage yang diterima. Sedikit lagi 100.000 jadi seorang SNB dan juga perbuatan One, yaitu total asisnya udah ada 12 dari seorang Luminer. Rafaela yang dimainkan oleh seorang Luminer juga baik banget, dia selalu mensupport, selalu healing for everyone. Yes, Iya. Coba ya memang mungkin di sini kita lihat positioning snowballing yang pertama doang sih menurut aku yang ngerubah semua segalanya jadi lebih indah untuk tim Bigetron. Tapi aku bakal mau nanya lebih terhadap Profesor KB, bagaimana kesan dan pesan Profesor KB di game yang kedua kali ini. Langsung aja. Take it away. Silakan Prof. Ya halo, aku KB sebagai analis kalian, dan wow, satu kesalahan yang sangat luar biasa fatal dilakukan oleh EVOS Legends dan langsung membuat Bigetron Alpha mendapatkan gamenya dengan sangat mulus tanpa kesalahan lagi. Kaja dari Bigetron Alpha memang sejak awal tidak bermain dengan sangat baik karena partnernya adalah Harit, yang ini bukan termasuk combo yang sangat-sangat signature atau sangat-sangat efektif ketika mengingat Kaja adalah single target. Dan ya, kalau misalkan Harit, dia masih ada area of effect-nya dengan menggunakan Synchrovision. Tapi ini benar-benar jadi, bisa dibilang tuh titik tumpunya tuh gara-gara Rek-nya ke pick off, One-nya juga tumbang walaupun dia punya Winter Truncheon. Lalu Carmilla dari seorang Rexy yang dari awal menjadi bait untuk tim Bigetron Alpha yang dimakan pelan-pelan tapi selalu gagal ketika udah tim fight, tiga-tiganya tumbang. Rexy dan juga One tumbang, tentunya Lara G dan juga Luminer tidak bisa melakukan apa-apa lagi dengan adanya Rafaela dan juga Uranus yang tersisa. Namun ini poin yang benar-benar bisa dibilang punya Brands banget sebagai MVP-nya, tentunya dengan 5 poin kill, 7 assist dan 1 kali tumbang. Tentunya kita juga sempat melihat di highlight beberapa kali Rexy selalu datang di momen-momen krusial dan dia selalu jadi bisa bilang titik tumpu untuk EVOS Legends, berhasil mendapatkan poin-poin yang sebenarnya jadi unnecessary movement buat si Warlord-nya sendiri. Karena lihat di sini, Warlord-nya susah banget buat masuk ketika ada Rexy di depannya. Kita tahu sendiri Rexy punya Curse of Blood, makanya siapapun yang nempel dari tim Bigetron Alpha langsung di link aja damage-nya biar terbagi rata. Dan misalkan melihat dari team fight yang terjadi, Warlord selalu ditekan sejak awal. One dapetin buff-nya sejak awal dengan adanya 2 support, mereka main super agresif juga. Pick off demi pick off mungkin terjadi dari Bigetron Alpha, tapi ketika tim fight-nya ini 2 support dari tim EVOS Legends nyusahin banget. Lihat Warlord sampai nggak bisa nyerang ke arah Rexy, walaupun Rexy lihat weakness-nya udah kebuka semuanya. One-one-nya dari Burst juga udah tumbang, dan ini dia satu unnecessary movement atau pergerakan yang sebenarnya nggak dibutuhkan banget sama seorang Warlord ketika di sebuah tim fight.
Dan ini dia ketika tim fight yang selanjutnya Warlord udah nggak punya zaman force lagi. Dia terkena holy baptism daripada seorang Rafaela. Dan Luminer sebenarnya menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik dengan menggunakan salah satu hero signaturnya juga Rafaela di area mid lane. Kami cuma penasaran aja nanti hero apa lagi yang bakal dimainkan sama Luminer di area mid lane sebagai support. Mungkin Selena atau bahkan mungkin hero-hero lainnya yang nantinya ya mungkin karena sekarang udah gak ada game ketiga, tentunya itu bakal masih menjadi pertanyaan. Dan ini dia momen-momen yang sangat krusial ketika Lara G-nya diambil, Lordnya memang didapatkan sama tim EVOS Legends, tapi ternyata keadaan berbalik pelan-pelan, snowballingnya berbalik pelan-pelan. Ki yang sejak awal dia tidak mendapatkan pick off momennya walaupun menggunakan Kaja, padahal seharusnya dengan menggunakan Kaja dia bisa memainkan pick off moment untuk memanfaatkan tim fight 4 melawan 5. Tapi hal tersebut baru didapatkan ketika Reknya loncat ke depan ke sana, terkena pergerakan yang bisa dibilang sangat-sangat fatal banget dari Divine Judgment, langsung dibalikan dengan crossbow of tank, dan bahkan ini dia ke shutdown one-nya, padahal Winter Trance-nya udah up dan Lord-nya gak ada yang bisa nyuri. Siapa yang bisa nyuri? Apakah Holy Baptism bisa ngambil Lord-nya? Tentu enggak, karena di sana ada one-one yang damage-nya lebih tinggi lagi. Dan kalau misalkan ngomongin triple stun-nya dari Tyrant Rage-nya, ini benar-benar mahal banget dari Dreams. Harus di highlight sebenarnya karena tiga-tiganya kena, dan ini yang merubah pola permainan atau jadi turning table dari tim Bigetron Alpha. Dan pada akhirnya ini dia pick off yang akhirnya didapatkan oleh Bigetron Alpha plus wipe out serta base langsung didapatkan dengan cukup cepat. Satu kesalahan saja, satu kesalahan fatal dari Rek dan kawan-kawan langsung menjadi buah atau hadiah untuk tim Bigetron Alpha. Dan tentunya KB kali ini gak sendirian karena KB bakal barengan sama Ruben sebagai salah satu coach dari Bigetron Alpha. Bagaimana nih untuk game kedua tadi? KB sempat melihat video di EVOS. Kalau misalkan Zez itu bilang gimana kalian bisa senang kalau misalkan kalian menang gara-gara satu kesalahan lawan kalian. Dan ini terjadi sama Bigetron Alpha. Bigetron Alpha menangin 1 poin di game yang kedua karena kesalahan EVOS Legends. Gimana menurut Ruben? Kalau dari saya sendiri sih ya saya juga kurang seneng ya, soalnya kan dari awal basic saya ngajarin tim itu kita harus disiplin, tapi tadi saya lihat banyak kesalahan lebih ke tim kita sih, jadi saya kurang puas aja menangnya. Oke, kesalahan seperti apa? Apakah mungkin terlalu fokus sama Rexy di sini karena Rexy KB catat 3 kali loh, ini nggak tumbang sama sekali di team fight dan cuma jadi bait doang. Kesalahannya karena musuh udah open map sampai red side kita itu di menit-menit awal, tapi mereka nggak aware, jadi mereka ke pick off kayak pas Kaja sama Haritnya nunggu di bus, ternyata Rexy ada di bus sebelahnya dan mereka malah yang dibalikin di open. Oh, map awareness-nya berarti kurang disiplin di Ya, game yang map kedua. awareness-nya kurang disiplin. Oke, tapi misalkan kita melihat tadi kan juga sebenarnya Brands nggak buruk-buruk banget di game kali ini walaupun GPM-nya cukup kecil karena dia ditekan sejak awal. Namun dengan adanya kehadiran Brands yang mungkin berhadapannya dengan Rex sendiri, menurut Ruben, ini kan bisa dibilang kemenangan 2-0 yang telak banget buat Brands. Karena kan sering banget kita melihat head to head-nya Rex Brands dengan GPM yang sangat-sangat tipis. Kalau misalkan dari Ruben sendiri melihat Brands dengan performa seperti ini, apakah memang Brands layak untuk disebut marksman yang levelnya di atas sama Rex? Kalau menurut saya sih Rek sama Bran sama ya, cuma beda playstyle aja. Kalau si Rek lebih, saya lihat lebih ke early farming, kalau Bran dia dari awal udah pengen coba make play sih. Oke, karena berkali-kali kita sempat lihat kayak flicker yang digunakan sama Brands juga sejak menit awal. Terus juga dia mainnya sangat-sangat super agresif, ditambah dengan Dreams-nya juga selalu nge-follow up. Tapi kita balik lagi deh ke game yang pertama, ngelihat Dreams dengan Lolitanya dan kali ini make play dengan menggunakan Kufranya. Apakah memang sebenarnya ini pelan-pelan Bigetron tuh mulai mulai melakukan sedikit perubahan ya sejak awal mereka